jauh banget. Iya, betul banget. Oke. Wah, gila, jauh banget. Sebetulnya nggak jauh. Sebetulnya dibilang jauh yang nggak jauh ya. Ini di peak 2, tapi yang ujung banget. Dulu gue pernah 2 kali antar orang ke sini. Jadi ya seharusnya deket. Seharusnya deket. Ini tadi terima order jam 10 kurang. Nyampe sini tuh jam 12. Wah anjir. Jadi hampir 2 jam lebih lah. Jadi tuh jalurnya ditutup. Itu jalurnya ditutup tadi. Jadi ada perbaikan gapura. Ada perbaikan gapura atau apalah begitu. Dan itu nggak bisa lewat. Emang habis hujan kemarin juga jadi becek juga sih. Jadi nggak bisa lewat. Jalur yang diarahin Gojek maupun Google Map itu masalah sebetulnya. Jadi gua harus ngikutin, wah anjir gua muter. Jadi harusnya cuma 1 jam, oke lah 1 jam 10 menit lah. Tapi ternyata ya, 2 jam lebih. Dan itu ya gua nggak bisa minta apa-apa karena ini kesalahan dari satelit gitu loh. Jadi buang waktu, buang bensin yang tadinya full tank, nah sekarang 3/4. Ya udahlah ya, mau apa lagi. Oke, by the way, jumpa lagi dengan motovlog Abang Yadut. Gue udah capek sih, capek banget. Ini kita jalan-jalan aja ya guys, sambil cari orderan. Dia lagi. Oke, sambil cari orderan. Di peak 2 ini paling ujung di antah berantah. Hari ini gue nyalain GoRide. GoRide biasa sama GoRide hemat. Itu udah pasti sepasang. Terus nyalain apa lagi? Gosen instan sama gosen reguler. Aduh ini jauh banget. Kalau di peta nih, nah ini jauh banget nih. Ini peak aja masih di sini. Ini gue ada di sini. Ya. Tapi ya kita lihat aja ya. Semoga ada orderan sih. Di sini di peak 2 berdebu. Berdebu banget, Jir. Dan lagi, kalau mau ke sini, siapin kendaraan lo dengan baik ya, khususnya motor. Ini kupret banget, bre. Kalau motor lo ada masalah, anjir nggak ada apa-apa di sini, bre. Tambal ban jauh banget. Bensin yang kemarin andalannya ada Shell-nya lagi kosong. Apa yang lo harapin? Bensin ya, gue masih bagus ada 3/4. Kalau mogok, amsyong lah lo. Gue tahu ada vlogger atau content creator, Mas Mitra Eri itu selalu konten di sini dengan mobil-mobil mewahnya, atau ya review-review mobil mewahnya, bukan mobil mewah dia, mobil-mobil mewah yang dipatut di review. Nah yang depan ini ntar berdebu banget nih. Dan gue nggak tahu apakah gue bener apa enggak, nggak tahu gue. Ya semoga bener ya. Cuma
Nah, tadi tuh harusnya gue tuh lewat sini. Masih ada aja yang nabrak mata gue. Ah, mata mata gue tadi ditabrak sama kan. Gua yang baru ngomong, sebetulnya ban gue ini ada masalah juga. Bocor halus. Betulnya gue takut juga masuk sini. Tapi di Shell tuh ada angin. Kemungkinan sih gue bisa minta angin sih. Tapi kalau di bagian yang ini, aduh, ini jauh banget dari peradabannya PIK 2. Yang di sini nih masih berdebu banget. Ya ini salah satu perumahan mewah Pasir Putih Residence yang masih jauh banget, sumpah. Jauh banget. Jauh banget dari peradaban manusia. Ya mau kelihatan kaya ya silakan beli di sini. Ya akan berkembang nantinya. Tapi ya terima konsekuensinya saat ini ya kalau kata orang pepatah tuh bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya lo punya rumah yang mewah, rumah bagus di sekitaran PIK 2. Tapi ya lo harus terima kondisinya bahwa layak. Jalanannya masih berdebu. Apalagi ini yang masuk ke mulut. Meskipun udah gua tutup masih aja ada yang masuk. Masih belum ada orderan. Susah banget, bro. Susah banget. Jangan sering-sering main di sini ya. Bolak-balik. Tekor bensin. Harga gede. Tekor bensin. Ini pom bensinnya cuma satu lagi. Yang di dekat Peak Avenue tuh. Aja gile. Jauh bener. Jadi ya kalau ojol-ojol yang kesini ya sabar-sabar aja lah ya. Oke, by the way tadi kalian dari Tangerang jangan ngikutin Google Map karena ya itu jalanan sih emang proyeknya masih acak-acakan sih ya. Uh, belum rapi lah, belum rapi. Tadi ditutup, jadi emang nggak bisa lewat terabas langsung gitu. Jadi gue udah tekor bensin sama tekor waktu. Ya ini udah mau setengah nih, baliknya lagi aja udah jauh. Jadi berharap ada order apalah gitu. Tapi nanti begitu udah nyampe keberadaban, beradaban. Ya gue akan arahin ke Tangerang sih. Di sini sih masih belum apa-apa. Oh ya, by the way ini sangat itu banget ya di sini. Sangat bernuansa Cina banget di sini.
komplain apartemen di sana. Gue nggak tahu ini kamera miring atau enggak ya. Sebetulnya kalau ada masalah, ini ada patroli sih, patroli security. Jadi kalau motor lo ada masalah, ntar naikin di mobilnya mereka. Katanya sih begitu, katanya begitu. Tapi ya kan gue nggak mau coba juga, berarti motor gue ada masalah, nggak mau coba juga. Emang gitu kan. Wah, hmm. Jadi emang yang bagian sini tuh masih kacau lah bre ya. Itu jauh banget dari peradaban. Peradaban peak yang sebenarnya itu jauh banget. Ya ini berdasarkan insting aja. Oh ya di sini, nah ini udah mulai ada peradaban bre. Mulai ada gedung-gedung apartemen, terus perkantoran dan sebagainya. Nah ini sangat Chinese banget bro di sini. Sangat Chinese, sangat bernuansa Cina banget. Karena banyak perusahaan-perusahaan Cina di sini. Terus wah nanti nah tuh kalau lihat dia tulisannya, eh, nah itu, duh nggak enak banget. Nah itu Cina-Cina semua bre. Ada warteg bre, warteg dari Cina. Enggak. Warteg kenapa itunya Indomie? Warna-warninya. Bre, ada patung naga bre, panjang banget bre. Kalau mau dijalan-jalanin, buang bensin sih. Tapi gue penasaran sih, ini patung naga panjang banget. Ya kan bre, nuansanya Chinese banget bre. Harusnya itu motor bre. Tapi jauh banget bre. Kita libas aja bre. Jauh bre footballnya, anjing. Udah lah bre lah, kita sikat sini aja ya. Masih nggak nyangkut juga bre. Takut gue main pendek-pendek di sini. Kenapa apa? Bensinnya bre. Bensinnya jadi masalah. Karena nggak ada pom bensin jauh banget di Peak Avenue. Udah nyampe peradaban, masih belum ada goret juga. Jadi ya udahlah ya, sabar-sabar aja. By the way, gue mau minta angin dulu kali. Minta angin ya om. Tahu bisa apa enggak? Ya kelihatannya bisa. Gua nggak tahu juga. Gua fullin aja. Oh ini bagus. Malam ngisi angin. Terus gua nggak sengaja nyenggol knalpot. Selesai. Panas. Kok empat?
Kurang-kurang juga sih. Pom bensinnya masih rada nggak benar. Bukan pom bensinnya sih. Bukan pom bensinnya sih. Maksudnya anginnya. Oh iya. Jadi di sini itu di Pik 2 itu banyak orang-orang kaya dari Sumatera, Bre. Karena biasanya Om Fitayar ini syutingnya di mari, Bre. Nah ini gua kemana? McD. Oke, gua ke kiri. Ini ke arah Pik 1. Dulu ini belum ada lampu. Oh iya, gue punya kenangan, Bre, di sini, Bre. Nah di belakang tadi itu ada McD, Bre. Sebelah kanan tadi keluar dari Shell itu ada McD. Nah gue pernah dapat order fiktif, Bre, di situ, Bre. Nah, gue put nganternya itu 10 kilo. Pesanannya itu mango float gitu deh, kalau nggak salah, gue lupa deh. Kalau nggak salah mango float. Jadi jaraknya 10 kilo. Ya iyalah, ngapain gue anterin, emang nggak ada lagi McD yang dari deket, ya gue nggak tahu lah. Akhirnya, tapi ada note, gue disuruh telepon ke penerimanya. Terus orangnya bilang, enggak, saya nggak mesen lah. Aduh, ya udah, untungnya gue nggak jalanin. Gue telepon customer service, ya cuma dikurangin performa doang, tapi ya orderan dibatalin. Nah waktu itu minumannya suruh kasih ke panti asuhan atau apa gitu, tapi terus gua tanya untuk konfirmasi apakah perlu difoto atau enggak gitu kalau kasih ke panti asuhan. Tapi kan lucu ya, masa satu gelas dikasih ke panti asuhan, ya kan? Ya udahlah, akhirnya gua kasih tukang-tukang pada nggak mau, Bre. Takutnya disuruh bayar. Ya mau nggak mau gue yang minum, Bre. Alhamdulillah di sini panas banget. Panas banget. Jadi bisa minum minuman segar seperti itu. Nah ini udah mau masuk Pik 1. Ya bensin gua udah terkuras 30.000. Jadi untung sama waktu gua yang waktu rugi, bensin rugi. Biasanya full tank gua itu harusnya bisa 150, Bre. Jadi ya rugi aja, rugi. Kalau dari full tank ke setengah tuh biasanya pendapatan gua antara 130 sampai 150, tergantung ya. Kalau gua bawa gosen terus bisa sampai 170. Tapi kalau gua go ride itu bisa rada pendek lah. Jadi kalau jaraknya pendek-pendek terus jemputnya jauh-jauh, ya itu tekor juga sih. Biasanya cuma 140-an. Ya masih masukan oke sih. Masih hitungannya masih oke lah. Tapi kalau ini udah isi full tank cuma 70, tekor sih. Bagusnya arahnya buat tembakin lagi ke Tangerang sih, ke Sumarekon Tangerang. Kalau dapatnya 60 ya buat 130, terus ngisi bensin lagi masih worth it sebetulnya. Masih worth. Still worth with cost bensin gua gitu. Ya ini ada tubuh Soekarno Hatta, biar kelihatan nasionalis banget sih. Bodoh, biar kelihatannya nasionalis. Ya tapi kan banyak perusahaan Cina, Bre, di sini, ya kan? Gue bikin pola pikir gue sendiri. Nah di sini banyak nightclub lah, Bre, kalau malam. Ya, ya dulu sempat viral nih, ada Aloha. Gue nggak tahu namanya, nanti kita lewatin, ada tulisannya gitu. Tempatnya lagi dirapiin. Dulu ini tempat makan, Bre, rame banget, Bre. Ya ini kayaknya baru nih, kayak kampung kecil gitu, ini baru nih. Nah yang masih ada tuh yang ini.
Aloha apa namanya? Oh iya, ya Aloha doang lah, Aloha Pasir Putih lah, Peak 2. Dulu viral banget, rame banget. Gue nggak tahu sih karena gue di weekday sini ya kemungkinan sih nggak akan ramai, tapi mungkin orang-orang pacaran atau apa atau selingkuhan ya atau apakah mereka lagi liburan itu main-main ke sini oke lah. Oke, kita arahin dulu ke Sumarekon, terus kita nyalain biar dia, gua nggak tahu sinyal gua bagus apa enggak, semoga bagus. Gua nyalain dosen instan sama dosen biasa sama orang sih, siapa tahu ada orang gila yang mau dari Pik ke Sumarekon kan, gua nggak tahu sih, atau memang yang disuruh bosnya. Nah ini ada nightclub juga. Gue pikir nightclub ya bre. Proof ini ada di BSD juga. Gue pikir pasti nightclub lah bre. Orang parkiran sepi, kantor juga buka. Masa kantor gak ada jendelanya, ya kan? Nah itu tol sudah mulai beroperasi, berproduktif, beroperasi. Jadi ya monggo-monggo aja kalau yang punya mobil jalan-jalan ke sini. Oh ya, di sini tuh kalau mau narik atau naik motor atau mau motor-motoran di sini, gearnya harus lengkap ya, seperti sarung tangan, pakai jaket lengan panjang, jaket yang lengannya panjang, jangan rompi, bre. Aduh, nanti gosong di sini. Nah, kita udah lewatin jembatan. Ini kita ngelewatin di atas laut, bre. Kelihatan nggak sih? Apa gue perlu berdiri nih? Biar kelihatan. Nah, begini. Ya, ini udah mau nyebrang. Nah, nanti di sebelah kanan turun jembatan ini ada eh, sini bukan ya? Oh, bukan. Satu lagi. Masih jauh ternyata. Wah, udah ada ET. Elektronik tilang. Wah, anjir. Ini komplek, bre. Ngapain juga dipasangin begituan tuh? Foto-foto lagi. Oh iya, benar. Nah, di sebelah kanan ini ada restorannya, siapa namanya? Next Carlos tuh. Republik Papua, Republik Seafood. Nah ini udah masuk ke peradaban yang sedikit rame bre, banyak rumah makan. Ya udah mulai ada peradaban perekonomian yang lebih baik lah bre. Ya, jadi mau sana kan tadi sepi, ini mah masih ojo-ojo pada berkeliaran lah. Jadi emang Pik 2 itu masih proses sekali, proses banget. Jadi ya udahlah ya. Tapi nanti akan berkembang. Rencananya akan ada Pik 3 rencananya. Tapi kita nggak tahu. Kita lihat aja lah perkembangannya Pantai Indah Kapuk se apa semasif apa gitu. Ya kan banyak-banyak bisnisan dari Cina, bawaan dari Cina sana. Gue sih nggak mau rasis ya, tapi ya udah banyak perusahaan Cina lah di sini, orang-orang Cina yang buka usaha di sini. Wah anjir ngantuk gua.
kayak kerja berat. Iyalah, gua kerja berat sih. Masih aja ngerokok di mobil. Gitu. Ya, udah nyampe ke Big 1 nih, Chinatown-nya, ya kan? Kayak lo berasa berkunjung ke Cina, bre. Tapi kalau Cina lagi musim dingin, ini di sini musim nggak jelas. Siang panas, terlalu hujan. Nggak usah nunggu malam, sore aja udah mulai gelap lagi. Ya, bensin gue udah separuh. Gak menang apa-apa gue karena jalanan ditutup sih. Kayaknya cukup sampai sini aja, bre, perjalanan main-main kita di Pantai Indah Kapuk. Oke, sampai sini dulu. Nggak ada sesuatu yang mau gue bagiin. Nggak ada poinnya juga hari ini. Jadi terakhir upload tuh kemarin, syutingan Jumat. Jadi udah seminggu. Dan ini kayaknya akan rilisnya hari Senin deh, atau hari Minggu. Ya kita lihat aja lah. Oke, sampai sini dulu. Ciao. Panas banget.